Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Sanidoro Jatun. Adapun anggota kelompok saya yang bernama Nafisa Yasara Putri dan Nazdifa Abiyi. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai. Di sini kami akan mempresentasikan tentang integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan, penerapannya dalam ilmu akuntansi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Nafisa Yasara Putri. Di sini saya akan bahas pengertian Islam, integrasi, akuntansi, ilmu pengetahuan. Islam berakar kata dari aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah SWT. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat, tetapi juga menyelamatkan. Integrasi adalah pengembangan keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama atau dalam hal ini Islam dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris integrate, integration, yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi yang berarti menyatu, padukan, penggabungan, atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh, pemaduan. Sebab di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dilihat dari kandungan ayat tersebut, Allah memerintahkan kita agar hidup seimbang antara dunia dengan akhirat. Dengan demikian, integrasi adalah keterpaduan antara nilai-nilai agama, atau dalam hal ini Islam, dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk mencari, menemukan, dan meningkatkan pemahaman atas suatu masalah yang menjadi kajian dengan menggunakan seperangkat konsep dan teori, dan dengan menggunakan seperangkat metode ilmiah yang objektif, metodologis, sistematik, dan universal. Maka dari itu, sebuah ilmu pengetahuan secara hakiki harus dapat dijelaskan tentang apa yang menjadi objek kajiannya atau ontologi, bagaimana ilmu pengetahuan itu terbentuk, dan apa yang membentuk batang tubuhnya atau epistemologi, apa manfaat bagi umat manusia atau aksiologi, serta bagaimana prosedur untuk mempelajarinya atau metodologi. Selanjutnya, di sini terdapat pengertian akuntansi. Akuntansi dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seni dan teknik untuk mengukur, menjabarkan, dan memberikan sebuah kepastian dari beberapa informasi akuntansi yang berfungsi sebagai landasan utama bagi para pengguna akuntansi seperti manajer, akuntan, auditor, dan lain-lain dalam menghasilkan sebuah kepastian. Lalu, ilmu akuntansi sendiri memiliki pengertian sebagai ilmu yang mampu dijadikan dasar pengambilan sumber daya keputusan bagi perusahaan. Kemudian, mampu juga diterapkan sebagai pengambilan sumber daya keputusan dalam bidang organisasi pemerintah hingga lembaga non-profit. Ilmu akuntansi sendiri pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan di dalam suatu lembaga seperti perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang 3 teori, yaitu yang pertama, konsep ilmu pengetahuan, yang kedua, ilmu pengetahuan dalam Islam, yang ketiga, ilmu pengetahuan dalam Islam di bidang akuntansi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Termasuk di dalamnya adalah ilmu yang merupakan bagian dari pengetahuan lainnya. Sedangkan menurut Supratman, pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat diketahui manusia dari hasil
proses berpikir manusia yang melibatkan seluruh keyakinan berupa kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Dengan kata lain, pengetahuan merupakan hasil dari proses mengenal karena adanya hubungan antara subjek yang sadar dengan objek yang ingin dikenal. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang tersebut terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Ilmu pengetahuan merupakan usaha yang bersifat multidimensional sehingga dapat didefinisikan dalam berbagai cara dan tindak laku. Yang kedua ada ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam sebagai agama yang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Tidak diragukan lagi banyak argumen yang dapat dirujuk. Di samping itu ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang mengangkat derajat orang berilmu. Juga di dalam Al-Quran mengandung banyak rasionalisasi, bahkan menempati bagian terbesar. Hal ini diakui Maxime Rosordon, seorang penulis Marxis. Menurut Rosordon, dalam Al-Quran, kata akola mengandung pengertian menghubungkan sebagian pikiran dengan sebagian yang lain dengan mengajukan bukti-bukti yang nyata sebagai argumentasi yang harus dipahami secara rasional. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu itu membutuhkan pembuktian, dalil, hujah atau argumen, sebagai hasil dari sebuah pencarian, dan Al-Quran mengisyaratkan mengenai hal ini. Setiap kali Allah menerangkan fakta-fakta penciptaan, lalu diiringi dengan pernyataan besarnya perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Menarik perhatian Franz Rosenthal, seorang orientalis, dengan mengatakan sebenarnya tak ada satu konsep pun yang secara operatif berperan menentukan dalam pembentukan peradaban Islam di segala aspeknya, yang sama dampaknya dengan konsep ilmu. Hal ini tetap benar, sekalipun di antara istilah-istilah yang paling berpengaruh dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin, seperti tauhid, pengakuan atas keesaan Tuhan, al-din, agama yang sebenar-benarnya, dan banyak lagi kata-kata yang secara terus-menerus dan bergairah disebut-sebut. Tak satu pun di antara istilah-istilah itu yang memiliki kedalaman dalam makna yang keluasan dalam penggunaannya, yang sama dengan kata ilmu itu. Tak ada satu cabang pun dalam kehidupan intelektual kaum muslimin yang tak tersentuh oleh sikap yang begitu merasuk terhadap pengetahuan sebagai sesuatu yang memiliki nilai tertinggi dalam menjadi seorang muslim. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan dalam Islam di bidang akuntansi. Dalam ilmu pengetahuan, termasuk penerapan ilmu akuntansi, mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam pengembangan dan penggunaan pengetahuan tersebut. Ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa praktik-praktik akuntansi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan pandangan etis Islam. Dalam konteks penerapan ilmu akuntansi, integrasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Akuntansi syariah dapat dikategorikan
sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akuntansi yang memiliki karakteristik, kebenaran, dan nilai-nilai Islami yang digali menggunakan epistemologi Islam. Kerangka konseptual akuntansi syariah dikembangkan menggunakan prinsip dasar paradigma syariah atau the fundamental of the Sharia paradigm. Dalam kerangka konseptual akuntansi syariah, tujuan diselenggarakannya akuntansi syariah adalah mencapai keadilan sosial ekonomi dan sebagai sarana ibadah memenuhi kewajiban kepada Allah Ta'ala, lingkungan dan individu melalui keterlibatan institusi dalam kegiatan ekonomi. Produk akhir teknik akuntansi syariah adalah informasi akuntansi yang akurat untuk menghitung zakat dan pertanggungjawaban kepada Allah dengan berlandaskan moral, iman, dan takwa. Bagaimana integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan penerapan dalam ilmu akuntansi? Integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan termasuk penerapan ilmu akuntansi, mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam pengembangan dan penggunaan pengetahuan tersebut. Ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa praktik-praktik akuntansi dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dan pandangan etis Islam. Dalam konteks penerapan ilmu akuntansi, integrasi Islam dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu prinsip-prinsip akuntansi Islam, dan kedua zakat dan sodaqoh, yang ketiga etika bisnis Islam, dan yang terakhir pengukuran kinerja berbasis syariah. Prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi Islam adalah kerangka kerja yang digunakan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah Islam. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika Islam yang melibatkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Nah, ini beberapa prinsip akuntansi Islam yang sangat penting. Yang pertama, prinsip keadilan. Kedua, prinsip transparansi. Ketiga, kepentingan umum. Keempat, amanah. Kelima, penghindaran riba. Keenam, penghindaran gharar. Dan yang terakhir, penghindaran maisir. Prinsip akuntansi Islam ini memberikan panduan bagi praktisi akuntansi muslim dalam melaksanakan tugas mereka dengan menjaga integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan penerapan prinsip ini dapat bervariasi di antara negara-negara dan lembaga-lembaga yang berbeda. Zakat dan sodaqoh. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk membantu fakir, miskin, dan kegiatan amal lainnya. Sodaqoh mengacu pada sumbangan sukarela. Dalam konteks akuntansi, pengelolaan zakat dan sodaqoh perusahaan dapat diintegrasikan dalam sistem akuntansi untuk mencatat dan melaporkan pengeluaran dan penggunaan dana-dana tersebut. Terdapat beberapa ayat yang jelas dan tegas dalam Al-Quran yang memerintahkan berzakat sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menerangkan tata cara pelaksanaannya. Nah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itu orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh para pengusaha muslim dalam menjalankan bisnis mereka. Nah, ini beberapa aspek penting dalam etika bisnis Islam. Yang pertama, keadilan dan kepastian hukum. Kedua, keterbukaan dan transparansi. Ketiga, kejujuran dan integritas. Keempat, tanggung jawab sosial. Kelima, menghindari riba dan praktik haram lainnya.
Pengusaha muslim diharapkan untuk menggabungkan prinsip-prinsip bisnis Islam dengan prinsip manajemen modern untuk mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan dan juga mencerminkan nilai-nilai etika yang tinggi. Nah, yang terakhir, pengukuran kinerja berbasis syariah. Pengukuran kinerja berbasis syariah ini adalah pendekatan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan atau entitas bisnis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Tujuan dari ini untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis sejalan dengan nilai etika Islam dan mematuhi prinsip syariah. Berikut beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja berbasis syariah. Nah, yang pertama, pertumbuhan keuangan yang halal. Kedua, kepatuhan terhadap praktik keuangan syariah. Lalu tanggung jawab sosial dan lingkungan, pertumbuhan berkelanjutan, dan yang terakhir indikator kinerja khusus. Pengukuran kinerja berbasis syariah dapat dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan dan non-keuangan mencerminkan aspek-aspek yang relevan dengan prinsip syariah. Ini membantu perusahaan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja mereka agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, sistem ekonomi Islam ini tentu tidak sendiri. Dia harus ditopang oleh perangkat lain yang mendukungnya agar bisa mencapai tujuan idealnya. Salah satu alat penopang itu adalah sistem informasi, alat ukur, alat pertanggungjawaban atau accountability yang sudah dikenal selama ini sebagai akuntansi atau hasabah. Dalam konteks epistemologi, sebagai metode memperoleh pengetahuan ilmu, epistemologi Islam diperlukan guna memperoleh pengetahuan yang diharapkan memiliki karakteristik, kebenaran, dan nilai-nilai Islami. Dalam ilmu pengetahuan, termasuk penerapan ilmu akuntansi menjampinkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam pengembangan dan penggunaan pengetahuan tersebut. Ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa praktik-praktik akuntansi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan pandangan etis Islam dalam konteks penerapan ilmu akuntansi. Integrasi Islam dapat dilakukan melalui beberapa cara dengan kerangka kerja yang digunakan dalam praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika Islam yang melibatkan keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.